Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Sebelumnya Michan mau bilang nih sama kalian buat stay safe ya. Oke, langsung aja di sini Michan akan menceritakan cerita yang berjudul Kuyang. Cerita ini ditulis oleh Kalong dan kalian bisa kunjungi langsung ya tweetnya di @cerita_setan. Ciao, daripada lama-lama kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kuyang bagian yang pertama. Sudah 1 tahun, aku bertugas sebagai penyuluh ikan di sebuah desa nelayan. Desa yang berada dekat dengan muara laut. Penduduknya tinggal di sepanjang pantai, dan di belakang rumah mereka terhampar tambak yang sangat luas. Walau pada awalnya tugas itu sangat berat bagiku, bagaikan terdampar di pulau antah berantah, namun tetap aku jalani. Penduduk di desa ini mayoritas memakan ikan dan sagu, jadi sangat jarang aku menemukan sayur-sayuran di sini. Sedangkan aku yang asli orang Bandung tidak terbiasa memakan sesuatu yang berbau amis. Di sini, jika malam tiba, hanya lampu kapal yang menerangi desa, karena listrik belum masuk ke daerah ini. Jalur antar desa pun terhubung menggunakan kapal kecil. Jarak antar rumah yang satu dengan yang lainnya lumayan berjauhan. Bahkan azan saja tidak pernah terdengar. Mungkin malah tidak ada musola di desa ini. Membuat aku yang dibesarkan di lingkungan pesantren dan jauh dari keluarga merasa tambah kesepian tinggal di sini. Dinas Perikanan mengirimkan seseorang untuk mendampingiku selama di sini. Setelah beliau tahu kalau aku asli orang Bandung. Namanya Aying, seorang pria, anak asli kampung tersebut. Seseorang yang memiliki kemauan keras untuk memajukan kampung halamannya. Aying mendapat beasiswa pendidikan dari pemerintah daerah. Usianya kurang lebih hampir sepadan dengan adikku di kampung. Pak, kalau di Bandung saat bulan purnama suka ada kegiatan apa aja? Tanya Aying sembari mengoleskan getar damar untuk menambal kapal yang bocor. Kalau di pesantren biasanya suka baca sholawat sambil main musik sederhana. Jawabku sambil membantu Aying mengorek punggung kapal agar mudah ditambal. Mau nggak Pak melihat pesta kembang api? Tanya Aying sambil tersenyum aneh. Memang ada pesta apa nanti malam? Dan di mana lokasinya, Ying? Tanyaku penasaran. Karena selama aku di sini belum pernah mendengar ada acara ataupun melihat hiburan apapun, kecuali jika aku pergi ke kota. Itu pun harus menempuh 2 hari 1 malam perjalanan menggunakan kapal. Nanti malam ada pesta Pak, kalau nggak ketiduran kita nonton ya, kata Anying tetap dengan senyum yang misterius. Seperti biasa, setiap habis maghrib aku membaca Al-Quran, sembari menunggu waktu Isya tiba. Aku yang sedikit agak peka merasakan sesuatu yang menjanggal, namun selalu kuabaikan. Setelah selesai sholat Isya, aku pun keluar rumah. Di luar sangat gelap. Angin pantai yang biasanya kencang, kini agak melambat. Dari kejauhan, tampak kelap-kelip lampu kapal nelayan. Kuusap tengkukku yang sedari tadi serasa agak menebal. Masih terfikir perkataan Aying tadi. Aku berjalan ke sudut teras sambil melihat rumah Aying. Siapa tahu dia akan keluar rumah. Tapi tampaknya rumah itu masih tertutup rapat. Aku berniat untuk menunggu Aying dengan duduk di kursi rotan tua di beranda depan rumah. Namun belum juga pantatku menyentuh kursi. Tiba-tiba ada cahaya kuning kemerahan terpancar terang melewati atap rumahku. Sangat terang sekali. Seketika itu juga aku loncat dari teras panggung rumah untuk mencari tahu cahaya apa yang tadi melintas itu. Namun cahaya itu seolah lenyap begitu saja. Kulihat dari jauh Aying keluar dari rumahnya. Ying, sini, teriakku. Dengan santainya Aying berjalan menuju ke arahku. Sembari menunggu dia sampai, mataku nanar mencari kemana hilangnya cahaya terang tadi. Sesekali menengok ke arah Aying yang tak kunjung sampai. Namun bayangannya masih tampak jelas berjalan ke arahku.
Kualihkan pandanganku ke arah laut, berusaha mengalihkan rasa yang tak nyaman ini. Angin laut bergerak merangkak naik semakin dingin. Yang biasanya suara ombak terdengar bergemuruh, saat itu sangat sunyi. Hanya suara daun kelapa yang tertiup angin laut, seperti suara bersiul. Lirih menyayat hati. Entah, hanya perasaanku saja atau apa. Seketika aku merasakan bulu kuduku merinding. Tercium aroma amis yang sangat menyengat dari sebelah kananku. Aku pun menoleh dan seketika itu juga tubuhku kaku. Mataku terbelalak tak berkedip. Jantungku berdetak sangat kencang, seakan nafasku terhenti. Tubuhku mematung dengan mulut menganga. Tampak jelas di depanku yang hanya berjarak 5 meter. Sosok tubuh berbalut kain lusuh berwarna abu. Lekuk tubuhnya tak nampak, bahkan seperti tidak memiliki bahu. Namun, dari lubang tangan bajunya menyembul jari-jari panjang warna hitam. Mataku masih tak berkedip. Sosok itu berjalan menjauhiku. Terlihat langkah kakinya walau tertutup kain, sedangkan arah kepalanya berputar 180 derajat menghadapku. Dengan wajah tertutup rambut yang panjang, terlihat dagunya yang putih pucat menyembul saat rambut itu tersibak terkena angin pantai. Bau anyir itu menjadi sangat pekat menyentuh hidung, hingga rasanya ada yang berontak dari dalam perutku. Tiba-tiba ada yang menepuk bahuku 3 kali dari belakang, dan saat itu juga seakan darahku mengalir kembali. Aku menoleh ke arah tepukan itu. Terlihat jelas seorang berbaju putih dengan sorban hijau dan tongkat ulin di tangannya. "Berwudulah," ucap sosok itu. Suara serak berat yang selalu aku rindukan itu terdengar. Belum sempat aku menjawabnya, sosok itu menghilang. Saat aku teringat Aying yang tampak jelas kulihat keluar dari rumahnya, tapi tidak juga kunjung datang, leherku bergidik dan langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Entah berapa lama aku duduk di atas sajadah. Tubuhku bergetar hebat karena tangis yang kutahan. Tiba-tiba aku merasakan rindu yang sangat hebat. Pak Dadang," teriak suara Aying memanggilku sambil mengetuk pintu berkali-kali. Aku tidak langsung menjawab karena aku belum yakin itu suaranya. Suara itu pun menghilang. Tiba-tiba, pruk pruk pruk, aku terkejut mendengar suara jendela kamarku digedor-gedor. Pak Dadang," suara Aying memanggilku lagi. Dan akhirnya aku pun yakin kalau itu benar-benar suara Aying. "Iya, sebentar," jawabku. Aku buka pintu perlahan dan tampak di atas laut bulan menampakkan lingkaran sempurna. Dari ujung muara terdengar lamat-lamat suara kentongan dari bambu dipukul bersautan. "Pak, ayo kita ke rumah yang di ujung muara itu," ajak Aying. Mataku menatap kaki Aying, ingin memastikan kalau sosok yang ada di hadapanku memang benar manusia. Tok, 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 tek, tek, tek. Suara kentongan terdengar lagi saling bersautan, berirama tanpa tempo yang jelas, membuyarkan semua tanya yang memenuhi otakku. Kami pun berjalan ke arah muara dengan melewati titian kayu. Aku mengikuti langkah Aying. Jalan itu agak gelap, karena tumbuhan bakau di sepanjang jalan itu sangat rimbun dan kami harus hati-hati. Sejak melewati jembatan kecil tadi, aku merasa ada yang mengikuti, tapi aku tak memperhatikannya meski kuduku merinding. Sepanjang jalan tak hentinya aku bersolawat, dan saat sampai di dekat rumah yang kami tuju, aku merasa ada angin yang berbeda, seperti ada yang melewatiku. Terdengar suara tangisan di antara suara-suara gaduh dari dalam rumah. Terlihat berbagai ekspresi wajah dari para warga saat keluar dari rumah itu. Ada yang terlihat pasrah, ada juga yang terlihat optimis. Sementara di luar semakin banyak orang yang datang. Aku mencari Aying, tapi langkahku terhenti saat mataku menatap sosok besar hitam berada di bawah rumah panggung itu.
Sosok itu menyeringai marah, menunjukkan gigi taringnya yang panjang, melewati dagunya yang runcing. Tubuhnya dipenuhi bulu. Aku bergidik saat melihatnya dan memperhatikan sekelilingku, berusaha mencari siapa tahu ada orang lain yang juga melihat sosok itu. Ketika aku melihat ke bawah rumah lagi, sosok itu telah menghilang. Aku kembali mencari Aying di setiap kerumunan orang, namun tak menemukannya. Tercium aroma bawang putih di sela kibasan angin laut. Aku berniat untuk masuk ke dalam rumah. Baru saja langkahku menginjak anak tangga yang ketiga, dari dalam rumah terdengar suara tangis bayi dan orang semakin gaduh. Akhirnya ku urungkan niat untuk masuk ke rumah itu. Aku yang masih belum paham dengan apa yang sebenarnya terjadi kala itu, mencari-cari Aying yang telah meninggalkanku seorang diri. Kulihat arloji menunjukkan pukul 3 dini hari. Ketika aku menoleh ke arah belakang rumah, tampak cahaya yang sama seperti yang aku lihat di atas rumahku. Lalu bayangan itu terbang dari pohon ke pohon lain. Aku terpaku saat melihatnya, seperti tidak yakin dengan apa yang kulihat. "Kuyang! Kuyang!" teriak salah seorang yang berada di sampingku. Seketika, orang-orang yang tadi hanya duduk mengobrol sambil merokok, langsung berdiri dan menyebar. Mereka mengambil benda apa saja yang ada di sekitar mereka untuk dijadikan senjata. Semua warga menjadi gaduh, dan wajah mereka terlihat khawatir. "Buruan!" teriak salah seorang yang juga melihat bayangan terbang di balik pepohonan bakau di pinggir tambak. Sebagian orang berlari mengejar dan berpencar sambil membunyikan kentongan. "Bunuh kuyang itu!" Teriakan demi teriakan saling menyahut, diiringi suara kentongan. Aku dan beberapa orang berlari, melewati jembatan kayu sambil mata kami mengikuti arah cahaya itu, yang terkadang tertutup dedaunan. Suara-suara teriakan itu sudah tidak ada, namun suara kentongan masih terdengar walau jarang. Sepertinya mereka kehilangan arah, karena cahaya itu lenyap di antara pepohonan pino. Nipah. Langkah kami terhenti di jalan setapak. Kami semua kehilangan jejak cahaya itu. Orang-orang saling menggerutu dengan bahasa daerah yang sama sekali aku tidak mengerti. Masing-masing dari mereka berputar mencari apa saja yang dicurigai. Aku pun sudah tak lagi memikirkan keberadaan Aying. Sayup dari kampung sebelah terdengar suara pengajian pertanda menjelang subuh. Kami pun berjalan menuju rumah masing-masing. Hidungku mencium aroma kopi. Dengan malas, aku buka mata perlahan. Prak, tasbihku jatuh. Rupanya aku tertidur setelah selesai menunaikan sholat subuh. Entah sudah jam berapa sekarang. Perutku sudah sangat perih. "Oh, Bapak sudah bangun. Maaf Pak, saya langsung masuk. Karena waktu saya panggil tidak ada jawaban," kata Aying. Dia membawakanku kopi khas daerah sini. Kemudian ia berjalan ke dapur. Saya lihat pintu sedikit terbuka. Saya khawatir ada apa-apa dengan Bapak. Tapi setelah saya lihat, Bapak sedang tertidur pulas. Lanjut Aying dari arah dapur. Aku bangun dan duduk di kursi dekat meja makan. Kemudian menyeruput kopi panas bikinan Aying. Dia memang sudah biasa keluar masuk rumah dinasku. Jika dilihatnya tak ada makanan, dia masak apa saja yang ada di dapur. Terkadang dia juga ikut makan atau tidur di rumahku tanpa ada rasa sungkan. Aroma mie dan telur dadar bikin perut langsung terasa kosong. "Pak, mau ikut melayat gak?" tanya Aying sambil menyuguhkan sepiring mie ke atas meja. "Siapa yang meninggal?" tanyaku mengernyitkan dahi. "Ibu yang tadi malam melahirkan itu tadi pagi meninggal. Kata orang karena pendarahan, tapi anehnya tidak ada darah yang tersisa, baik di tempat melahirkannya atau di kainya," lanjut Aying sambil menyerahkan segelas air padaku. Cepat-cepat aku minum air. Tenggorokanku serasa kering dan perutku tiba-tiba kenyang. 1000 pertanyaan ada di otakku, tapi tak satu pun yang aku lontarkan. Aku masih berpikir
dan menerka-nerka kejadian demi kejadian yang sama sekali tidak aku mengerti. Terlalu banyak yang aku khawatirkan karena aku masih orang baru di kampung ini. Aku ikut, Ying, tapi aku mandi dulu, kataku sambil bangkit dari tempat duduk. Kami berjalan melewati pantai yang kebetulan airnya sedang surut. Saat sampai di rumah almarhumah itu, sudah banyak orang yang berkumpul. "Gimana, Pak? Sehat?" tanya Pak Kepala Desa. Beliau mengulurkan tangannya kepadaku dan aku pun membalasnya. Wajahnya yang mirip dengan Resahe tapi itu tersenyum getir. "Alhamdulillah, sehat, Pak," jawabku singkat. "Mari, Pak, kita ke sana," ajak Pak Kades. Aku pun mengikuti langkah lelaki paruh baya itu mendekati warga yang lain. Semua warga menyambutku dengan ramah. "Tolong malam ini sampai 40 malam ke depan dibikin jadwal untuk berjaga seperti biasa ya," kata Pak Kades memberi perintah. Tak lama ada lelaki tua berusia lebih 70 tahun yang keluar dari rumah. Sepertinya beliau adalah tetua adat, tapi bukan orang asli kampung sini. Lelaki tua itu berbadan kecil, memberi isyarat kalau jenazahnya siap diantarkan ke pemakaman. Warga pun langsung berkumpul. Keranda itu digotong beberapa orang menuruni tangga rumah panggung, dan prosesi adat untuk melepaskan almarhumah pun dimulai. Lagi-lagi aku tidak paham dengan bahasa yang disampaikan tetua adat. Asap dari minyak kayu yang dibakar itu beraromakan sangat tajam. Beberapa kali diputarkan mengelilingi orang yang mengangkat keranda itu. Mataku tiba-tiba menangkap sosok perempuan yang berbeda dengan yang lain. Perempuan itu berbaju putih dengan wajah pucat dan rambut tergerai panjang, tertutup selendang tipis berwarna putih. Wajah itu tampak sedih, pandangannya kosong. Telingaku seakan menuli. Aku tidak lagi mendengarkan dan memperhatikan runtutan proses pelepasan almarhumah. Hingga tiba-tiba, "Oe, oe!" terdengar suara tangis bayi mengagetkanku. Bahkan tampak semua orang terkejut dan hampir semua ibu-ibu menangis. Cup sayang," ucap ibu dari bayi itu yang berusaha untuk menenangkan, sembari menggoyang-goyangkan badan. Tapi tangisnya semakin melengking. Pak tua itu menghampiri dengan mulutnya yang komat-kamit membaca doa. Kemudian beliau meludah 3 kali ke samping kanan dan kiri, serta belakang wanita yang membawa bayi itu. Selanjutnya, beliau mengambil sedikit air liurnya dan digosokkan ke dahi bayi itu. Dan akhirnya dengan mengusap wajah bayi tersebut, seketika bayi itu pun tenang. Aku masih mencari sosok wanita yang kulihat tadi dengan pandanganku, tapi tidak kutemukan. Upacara pelepasan sudah selesai. Kami pun berjalan ke arah pemakaman di bukit yang berada di tengah-tengah kampung, kecuali bayi dan beberapa keluarga almarhumah. Malam itu, malam ke-29 hari setelah ibu yang melahirkan itu meninggal. Sudah 2 kali aku ikut berjaga, dengan niat untuk berbaur dengan masyarakat kampung setempat. Ternyata tidak semua kematian penduduk kampung itu harus dijaga bergantian. Hanya jika yang meninggal itu wanita yang masih perawan, meninggal karena melahirkan, dan yang meninggal dalam keadaan hamil. Menurut cerita, dulu pernah terjadi kematian seorang gadis, di mana gadis itu saat menstruasi merasa badannya lemah. Setiap malam saat tidur seperti darahnya tersedot, wajahnya kian pucat, dan selalu mengeluh pusing hingga akhirnya meninggal. Dan sehari sebelum meninggal, gadis itu bercerita kalau setiap malam di atas kamarnya itu ada sosok berambut panjang dengan gigi taringnya yang panjang, tidak memiliki badan, dan hanya kepala saja. Sebagian wajahnya tertutup rambut, seperti takut dikenali wajahnya. Gadis itu tidak bisa bercerita dengan detail karena cahaya dalam kamar itu tidak terlalu terang. Tapi dia sempat melihat ada sesuatu yang basah menetes dari sudut bibirnya.
Tak lama lidahnya menjilat tetesan itu di lantai. Lidah berwarna merah darah yang panjang, terjulur dari atas dipan sampai ke lantai. Rasanya seperti mimpi, karena hampir tak melihat kejadian tersebut karena terlalu cepat. Keesokan harinya adiknya ribut karena melihat beberapa tetesan darah di tempat sosok bayangan hitam itu terlihat malam itu. Setiap pagi, keluarga gadis itu menengok ke makam untuk menyiramkan air doa setiap malam. Dan pada hari ketiga, keluarga gadis itu dibuat terkejut karena kuburannya terlihat seperti dibongkar. Tanah gundukan berlubang dan kayu nisannya sudah tidak tertancap lagi. Warga pun dibuat geger. Ditambah lagi, ada seorang nelayan yang bercerita. Dia ditemui gadis itu dan diminta untuk mengembalikan tali kepalanya. Nelayan itu seperti dibuat lupa kalau gadis itu telah tiada. Akhirnya kuburan itu pun dibongkar atas persetujuan keluarga. Dan benar, tali pocong gadis itu hilang. Sejak saat itu, setiap ada kematian warga yang dianggap ganjil, selalu dijaga makamnya. Setelah kejadian yang menghebohkan itu, tidak pernah lagi ada kejadian yang ganjil. Warga masih banyak yang kasak-kusuk membicarakan kejadian itu, tapi aku tidak memahami apa yang mereka bicarakan. Seperti biasa, aku duduk di kursi rotan di teras rumah sambil menikmati segelas kopi panas. Pemandanganku terarah ke laut yang luas dan indah. Rembulan bulat penuh dengan warna kemerahan mengintip di balik awan di atas laut. Malam ini aku janjian dengan Anying untuk ikut berjaga di makam. Namun masih terlalu sore untuk berangkat ke sana. Jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Seketika aku ingat kalau malam ini adalah malam Jumat. Sambil menunggu Anying, aku membaca surat Yasin yang kebetulan sudah melekat dalam ingatan. Tepat saat mengucap Qaula Rabbi Rohim, tiba-tiba mataku menangkap bayangan hitam seperti rambut terkibas. Terbang di atas pantai dan tampak menjuntai seperti dalaman perut manusia. Aku terkesima antara sadar dan tidak. Logikaku berputar. Menerka makhluk apa yang baru saja aku lihat? Kuyang, gumamku menerka. Tanpa sadar aku sudah berada di pinggir pantai. Entah kapan kakiku melangkah. Pandanganku masih mengikuti makhluk itu, yang tinggal hanya bayangan rambutnya terkibas berwarna hitam. Walaupun hanya cahaya rembulan yang menerangi, masih cukup bagi mataku untuk menangkap bayangan makhluk itu. Tok tok tok, terdengar kentongan berbunyi saling bersahutan dari arah ujung desa, dekat dengan menara pantai, searah yang dilewati makhluk itu. Semakin banyak suara-suara yang dibunyikan. Sepertinya apa yang ditemui orang itulah yang menjadi penyebabnya. Bayangan itu mengecil, terbang entah kemana. Dan suara yang tadinya ramai semakin sedikit. Sebelum membalikan badan, aku memandangi rembulan yang bersinar kemerahan. Cantik namun sedikit mengerikan. Saat bulan purnama tiba, jarang sekali nelayan mendapatkan ikan. Mungkin dengan bantuan cahaya bulan, ikannya sedikit lebih pintar, sehingga tidak mudah terjebak dan tertipu oleh jaring atau umpan. Setelah puas memandang laut dengan angin yang dingin kian menusuk tulang, air laut tanpa kusadari sudah menyentuh kakiku. Tandanya pasang mulai tinggi. Aku pun berniat untuk kembali ke rumah. Dan saat aku balikan badan, aku terkejut dengan bayangan putih berdiri tegak di depan rumahku. Ah, ayo ngagetin aja, pikirku. Aku pun berjalan menunduk, khawatir kakiku menginjak sesuatu. Saat perlahan aku dongakkan wajahku ke depan, lagi-lagi aku dibuat tegang. Bayangan putih itu menghilang. Aku pun berhenti, tengok sana sini mencari bayangan itu. Namun tak kutemukan. Aku putar kembali badanku berkali-kali. Tetap saja tak melihat lagi bayangan itu. Aku pun mempercepat langkahku, bergegas naik ke dalam rumah. Tanpa peduli dengan kopi tadi yang ada di teras, yang belum habis aku minum, ku kunci pintu rumah.
Lama aku terdiam duduk di kursi dekat meja makan. Aku minum air putih sisa makan tadi yang tinggal sedikit. Aku atur nafasku. Pikiranku kacau penuh tanya. Aku tidak habis pikir. Kampung yang begitu tenang, nyaman dan aman selama aku tinggali. Kenapa akhir-akhir ini jadi sangat ganjil? Siapa sebenarnya bayangan putih itu? Dan apa maksudnya? Kalau itu memang Aying, benar-benar tidak lucu. Gumamku. Selama aku tinggal di sini, aku memang sering mendengar dan bahkan Aying sendiri yang cerita tentang betapa usil dan jahilnya dia. Tapi selama ini, Aying tidak pernah usil atau jahil kepadaku. Bahkan kadang bercandanya pun tampak kaku, terlihat seperti ditahan. Kuyang, kuyang, makhluk apa lagi itu? Kataku berulang-ulang sambil mengernyitkan dahi dan mengusap jenggot tipis di dagu. Tiba-tiba kepalaku terasa berat. Entah karena efek terkejut atau memikirkan kejadian demi kejadian yang tak juga terjawab. Akhirnya aku pun tertidur dan tidak lagi memperdulikan apapun hingga pagi. Aku masih enggan bangun. Kepalaku masih terasa berat dan tangan kananku terasa kesemutan. Rupanya posisi tidurku semalam tidak berubah. Ku dengar suara-suara di luar sana seperti orang sedang membicarakan sesuatu sambil beraktivitas di atas kapal yang bersandar. Ku coba untuk mengangkat kepala. Ternyata masih berat dan tanganku pun masih kebas. Pelan-pelan ku elus sambil menekan-nekan berharap darahnya segera mengalir dengan lancar. Aku pun berusaha untuk tidur kembali. Saat tidur aku bermimpi anak. Mimpi anak adalah mimpi yang terjadi saat tidur disambung. Saat itu aku sedang hendak ke surau. Tiba-tiba ada yang memanggilku di balik bambu dekat surau. Langkahku pun terhenti dan aku hanya diam mematung. Meyakinkan memang benar ada yang memanggil. Dadang, Dadang. Suara itu kembali memanggil. Suaranya sangat khas dan jelas. Aku menoleh, memperhatikan ke arah sumber suara itu. Mencari-cari sang pemilik suara di antara sela-sela pohon bambu yang rimbun dan sangat teduh. Dang, kadiela. Suara itu memintanya untuk datang. Pelan-pelan aku melangkah sembari menyibak dedaunan bambu dan mengira-ngira arah datangnya suara tadi. Hingga dari sela-sela pohon bambu yang rapat itu tampak bayangan putih sedang duduk bersila. Suasana di bawah pohon bambu itu sangat sejuk. Terdengar gemericik air di bawah saung dekat surau. Aku merasakan hawa yang berbeda, tapi selalu kuabaikan. Langkahku semakin dekat. Detak jantungku semakin cepat. Hatiku berdebar kencang ketika mataku menangkap sosok cantik di depan kakek berjubah putih. Wanita itu berambut panjang sepinggang, mata lentik, dan pandangannya teduh dengan bola mata lebih banyak hitamnya. Senyumnya sangat menawan, tapi penuh misteri. Tampak dari samping kakak itu memberikan telur yang ukurannya sebesar ibu jari, dan wanita itu langsung memasukkannya dalam mulut. Mataku hampir tak berkedip. Tutup mata dan buka hatimu, kata kakak itu tanpa menoleh dan membuatku terkejut dan malu. Astagfirullah, ucapku pelan. Aku pun buru-buru menutup mata dan kutarik nafas dalam-dalam sambil membaca zikir dan sholawat. Entah mengapa hatiku merasa tenang, pasrah dan tak berdaya. Saat ku buka mata, kakiku gemetar seperti pohon kangkung yang disiram air panas. Aku terduduk lemas, tak mampu menopang badanku yang tinggi. Sosok cantik itu hilang. Begitu juga dengan kakek itu, yang ada hanya seekor kucing yang aneh. Tangannya berbulu hitam, gigi kecil-kecil yang rapat dan jigongnya yang menjijikan, sedangkan gigi taringnya panjang. Matanya bulat kecil berwarna merah. Entah kucing itu tersenyum atau menyeringai. Yang ada di otakku hanya mengerikan. Makhluk itu berjalan mendekatiku.
Aku ingin bangun dari duduk tapi tidak mampu. Tapi aku berusaha merangkak menjauh. Aku pun berusaha teriak tapi suaraku tertahan di kerongkongan. Keringat mulai muncul di sekujur tubuhku. Aku mencari apa yang bisa kulempar tapi tidak menemukan apapun. Dan tanganku mencoba meraba-raba kantong baju. Berusaha mencari tasbih yang tidak pernah tertinggal setiap aku pergi kemanapun. Tapi ternyata sia-sia. Aku pun pasrah. Makhluk itu mengeong sambil tersenyum. Entah senyum puas berhasil mempermalukan aku atau berusaha membuatku tenang. Tapi aku sudah dihinggapi ketakutan yang amat sangat. Jika memang waktunya aku mati, ya Allah, ampuni semua dosaku dengan segala kemampuan-Mu, ya Allah. Jangan dengan keadilan-Mu. Otakku berkecambuk. Saat jarak makhluk itu tidak terlalu jauh, tangannya berusaha menggapai bahuku. Aku pun memejamkan mata sambil membaca 2 kalimat syahadat. Suara itu terdengar seperti minta tolong. Saat yang bersamaan, Pak, Pak, Pak Dadang. Suara Aying memanggil dari samping jendela. Dan mataku terbuka, nafasku tersengal-sengal. Bajuku basah dan di dahiku masih ada beberapa butir keringat yang masih melekat. Astagfirullah. Berkali-kali aku istighfar sambil berusaha mengatur nafas. Aku bergegas ke meja makan dan mengambil air minum. Lega rasanya. Aku merasakan kepalaku yang tadinya berat sekali sekarang agak ringan. Begitu juga tanganku, sudah tidak kebas lagi. Tapi perutku yang pedih. Kulirik jam tanganku yang kebetulan berada di samping dengan posisi yang mudah terlihat. Astagfirullah, gumamku. Pantas perutku pedih. Sudah siang ternyata. Gumamku. Pak, Pak. Teriak Aying dari luar terdengar lebih keras lagi dari yang tadi. Ya, apa Ying? Balasku agak keras, hingga aku merasa perutku semakin pedih karena energi yang tersisa aku pakai untuk teriak. Suara langkah kaki menaiki tangga di teras rumahku. Mungkin itu Aying, gumamku. Aku pun melangkah ke pintu depan dan membukanya. Mataku langsung terpejam karena silau dengan sinar matahari yang sudah berada di atas rumahku. Pak, itu ada kue dari Mama, sedikit, kata Aying menunjuk wadah kecil berwarna hijau di atas meja. Aku pun langsung membukanya dan memakan kue basah itu tanpa berucap apa-apa. Kue itu amat sangat manis karena mereka terbiasa membuat kue atau minuman serba manis. Bagi aku yang penyuka manis jambu, merasakan kue semanis itu sangat tidak suka. Karena setelah makan pasti tenggorokan terasa kering. Tapi daripada perut kosong, terpaksa kue ini pun kumakan. Pernah sekali aku bertamu ke salah satu rumah nelayan yang tampaknya bermasalah. Dan aku disuguhi air teh yang gulanya setengah dari gelasnya. Karena menghargai, akhirnya aku minum juga. Kamu gak makan jajan ini, Ying? Tanyaku basa-basi. Karena aku tahu Aying tidak mungkin makan jajan yang sudah dikasih ke orang. Tidak Pak, tadi di rumah sudah makan, jawab Aying sambil membersihkan kukunya. Maaf, tadi malam saya kemalaman ke rumah Bapak. Soalnya Mama minta diurut kakinya Pak, kata Aying sambil memandangku yang tampak melamun, tapi masih mendengar apa yang disampaikan Aying. Dan pas saya kesini sepertinya Bapak sudah tidur, lanjutnya. Iya, tidak apa-apa, aku ketiduran habis sholat maghrib, jawabku berbohong. Kami diam beberapa saat. Ying, tolong masakan aku ya, pintaku memohon dengan wajah yang lelah. Iya Pak, jawabnya langsung menuju dapur. Pikiranku masih teringat dengan mimpi itu. Belum pernah aku bermimpi seseram ini kecuali dulu waktu SMA. Ketika itu ada cewek yang mengejarku, sedangkan aku tidak diperbolehkan untuk mendekati cewek dalam arti pacaran. Bahkan sampai orang tua cewek itu datang untuk melamarku.
Tapi sama Abah ditolak secara halus. Cewek itu tidak terima dan ia meminta bantuan orang pintar untuk mengguna-gunaiku. Karena aku selalu berpikir positif kepada siapapun, saat habis turnamen basket, aku kelelahan dan tenggorokanku kering. Cewek itu memberikan botol minuman. Aku pun meminumnya tanpa berpikir panjang. Sepulang sekolah biasanya langsung ke surau untuk mengajar ngaji. Hari itu aku mengantuk sekali dan aku pun bermimpi bertemu kakek berjubah putih itu. Kakek itu memberiku buah kecil berwarna coklat tua. Baunya menyengat tidak enak. Begitu menciumnya, perutku langsung mual. Ingin muntah, tapi kutahan. Dalam buah itu berisi daging buah warna putih. Ketika ku makan seperti menelan air es, sejuk dan dingin. Dan ketika aku bangun, aku langsung dipeluk Umi sambil menangis mengucap syukur. Kata Umi, aku sudah 2 hari tidak bangun. Badanku panas. Saat tidur aku sering mengigau dengan mengatakan, "Mau ikut?" dan menyebut nama cewek itu. Secara bergiliran, anak-anak santri mengaji di kamarku. Semoga cuma kembang mimpi, gumamku sambil makan kue yang tersisa sedikit di tanganku. Tapi kembang apanya? Seram sekali. Aku menghela nafas panjang dan senyum lucu karena merasa aneh. Aku pun bergegas masuk ke dalam rumahku. "Assalamualaikum, ada bapaknya, Bu?" tanyaku dengan suara setengah gugup. Tampak di wajah wanita itu sedikit mengernyit dahi. Seperti heran, aku pun ikut bingung. Takut ada yang salah. "Oh, mau mencari Pak Sabar. Pintu sebelah, Pak," katanya sambil menunjuk pintu sebelah, seolah mengerti tujuanku. "Ketuk saja, beliau sudah bangun dari tadi," lanjutnya sambil tersenyum. Sepertinya paham jika aku baru pertama kali bertemu di rumah dinas ini. "Terima kasih. Maaf karena baru kali ini kesini, biasanya cuma di kantor saja," kataku menjelaskan sambil tersenyum konyol. Aku pun akhirnya berjalan ke pintu sebelah dengan yakin. Ku letakkan tasku di atas meja kecil di samping pintu. Baru saja hendak mengetuk pintu, dari arah jalan utama ada suara orang yang sudah aku kenal. Ya, suara Pak Sukarsono. Aku pun membalik badan tidak jadi mengetuk pintu. "Halo Pak Bos, pagi banget ya? Takut ketinggalan kayaknya. Hahaha." Teriak lelaki kurus itu dengan logat ngapaknya sambil berjalan di atas jembatan kayu. Tampak garis kecoklatan pertanda jembatan itu habis terendam air. Kalau tidak bekas banjir berarti bekas air sungai pasang besar. Aku hanya membalasnya dengan senyum sambil menunggunya di teras rumah Pak Sabar. Aku duduk di atas lantai ulin yang hitam mengkilat, pertanda sering dipel. Dingin. Plok, duk. Ku sambut salam kompak gaya ala anak muda dari tangan lelaki itu. Kemudian dia duduk di sampingku sambil senyum usil. "Masih cungkring aja. Makanya kalau makan jangan lupa baca doa, biar setannya gak ikut makan," ucapku mengledek. "Yah Ustadz, setannya udah kapok, gak mau lagi makan sama saya," selorohnya bercanda tangan lelaki itu sambil menggoyang-goyangkan lututku. "Baca doanya di tengah-tengah makan, habis itu saya minum. Sebelum minum baca doa dulu, jadi kan setannya keselak, dia gak bisa minum. Gitu Pak Ustadz," imbuhnya sambil senyum merasa cerdas. Alisnya digerakkannya naik turun berkali-kali. Belum aku jawab perkataannya, tiba-tiba pintu terbuka dan menyembul wajah imut dan manis dari balik pintu. "Oh, kata Mama disuruh masuk dulu, sarapan bareng," kata gadis kecil itu menyampaikan pesan. Kami langsung bergegas masuk dan di dalam sudah tertata semua hidangan untuk sarapan.
Ternyata aroma masakan ikan yang tercium itu dari sini, batinku. Aku langsung duduk, sedang Pak Karsono langsung masuk ke dalam, seperti keluarga sendiri, tanpa canggung. Itu yang di atas meja bawa aja semua keluar. Ning, panggil ibu di sebelah, ajak sarapan bareng. Terdengar suara wanita dari dalam. Tidak lama seorang gadis tertunduk malu melewatiku, berjalan ke arah luar, dan di belakang disusul Pak Kar sambil membawa makanan. Aku pun membantu menata kembali letak piring, menggesernya agar tidak terlalu kesulitan saat mengambil. Makan besar kita Pak Ustadz, kata Pak Karsono sambil mengambil kerupuk dalam toples. Aku hanya tersenyum. Mataku hanya tertarik sama lalapan mentah di depanku. Ada kacang panjang, kemangi, dan daun singkong rebus. Seperti ada yang mengatur. Dari dalam Pak Sabar dan istrinya keluar, dan dari luar gadis kecil yang tadi lewat masuk bersama wanita yang tadi kutemui pertama kali. Pak Sabar sudah berpakaian rapi, seperti sudah siap berangkat. Pak Karsono melihat Pak Sabar sudah rapi, tampak kebingungan, seperti merasa tidak enak. Wah, berarti tinggal aku yang belum siap ya? Untung sudah mandi, ucapnya sambil menepuk jidatnya sendiri. Kupikir Pak Karsono tidak ikut karena cuma pakai sarung saja, dan kami pun tersenyum sambil geleng-geleng kepala gak habis pikir. Ayo silahkan, dimakan seadanya dan serasa-rasanya, kata Pak Sabar mempersilahkan tamunya sambil mengambil nasi. Aku baru ingat kalau di luar ada Pak Bacu menunggu di kapal. Aku pun permisi untuk mengajak Pak Bacu sarapan bersama. Pak, sini dulu naik sebentar, pintaku berteriak. Jarak antara rumah dan sungai hanya sepanjang lapangan basket. Pak Bacu tampak berjalan ke arahku. Setelah sampai, aku pun mengajaknya masuk. Mari sarapan Pak, ajak Pak Sabar sambil menyorongkan ikan kakap goreng. Aku menikmati makan lalapan dan asam manis ikan asin. Rasanya seperti pulang kampung. Jarang sekali aku makan seperti ini selama berada di perantauan. Pahamu kena apa tuh Ning? Abis dipukul mama ya? Makanya kalau mancing ingat waktu, tanya Pak Karsono sok tahu. Aku pun menoleh secara spontan dan melihat warna hitam kebiruan di paha gadis kecil itu yang tampak putih karena celana pendeknya tersingkat. Aku merasakan nyeri, membayangkan saat anak itu dipukul. Orang kalau disuruh tidur dalam kelambu gak pernah mau. Jelas Bu Sabar. Nah, diisap kuyang itu mungkin Ning, kata wanita yang berparas ayu di depanku. Otakku langsung kembali dalam ingatan yang terjadi beberapa waktu lalu dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Baru kemarin dia cerita Bu Ros, pas malam Jumat yang kita duduk di teras itu. Terus tiba-tiba dia lari masuk rumah. Ternyata dia lihat ada yang terbang di atas kantor sana. Dikiranya pesawat, tapi kok ada lampunya menggantung. Terus ada percikan kayak kilatan kembang api jatuh berwarna kuning kemerahan katanya. Lama dia perhatiin, baru jelas pas ternyata yang berkilat itu rambut, kata Bu Sabar sambil memandang wanita yang dipanggil Bu Ros. Oh pantas, terus paginya anak bayi yang di ujung itu meninggal ya? Imbuh Bu Ros. Kami hanya mendengarkan saja pembicaraan itu. Hingga kami pun selesai makan. Tapi otakku masih bertanya, apa hubungannya warna paha gadis itu hitam kebiruan dan anak yang meninggal dengan kuyang? Kami hanya mendengar saja pembicaraan itu. Hingga kami pun selesai makan. Tapi otakku masih bertanya-tanya. Apa hubungannya warna paha gadis itu hitam kebiruan dan anak yang meninggal dengan kuyang? Pak Bacu, ini Bapak mau masuk ya? Tanya Pak Karsono mengalihkan pembicaraan. Iya Pak, kalau mau ikut bareng bisa sekalian, jawab Pak Bacu. Gimana Pak Sabar? Kita sekalian aja ya, biar gak jauh jalannya. Tanya Pak Karsono meminta pertimbangan.
dan Pak Sabar pun mengangguk. "Iya, sekali-kali kita lewat bawah," kata Pak Sabar sambil minum air putih. Tampak di wajah Pak Bacu seperti terkejut. Dilihatnya jam di dinding menunjukkan jam 7:30. Kemudian ia menunduk. Tergambar raut khawatir di wajahnya karena tidak ada yang beranjak dari ruang itu. Pak Bacu mengangkat wajahnya dan melihat Pak Sabar yang dipandang lebih tua dibanding yang lain. "Ini sudah mau berangkat belum, Pak?" tanya Pak Bacu. "Soalnya kalau sampai di pusaran jam 9, kita harus nunggu 1 jam lagi. Bisa lebih. Biasanya buaya di situ dia akan keluar cari makan sekitar jam 9 atau jam 10, jelas Pak Bacu. "Tapi nanti kalau kita di pusaran ada yang lewat, jangan ada yang bersuara atau membuang apapun ke sungai," tambahnya lagi dengan logat Bugisnya yang khas. "Karena dahulu pernah ada orang Jakarta, dia ajak lewat sungai, sudah dikasih tahu tapi karena panik, dipikir untuk mengalihkan perhatian, dibuangnya makanan di situ. Akhirnya diterkam buaya. Sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan, padahal sudah kami cari beberapa minggu. Ada baunya tapi tidak dapat kami mencari," kata Pak Bacu sambil memandangi wajah kami yang agak tegang. "Iya, saya tak ambil tas dulu kalau gitu," pamit Pak Karsono langsung bergegas keluar. Dan Pak Bacu juga berpamitan. Pak Sabar pun masuk ke dalam. "Oh iya, semuanya tadi berapa, Bu?" kataku bercanda tapi pasang muka serius sambil mengeluarkan dompet. "Ya ampun, cuma sayuran mentah aja berani bayar berapa sih?" kata ibunya sambil tertawa. "Kalau gratis nanti saya kesini lagi loh, Bu, pas kangen sama masakan Umi di kampung. Kalau enggak, saya bayar pakai terima kasih," kataku lagi sambil tersenyum ke arah Bu Sabar. Bu Sabar membalas dengan senyum sambil menganggukkan kepala. Tidak lama Pak Sabar keluar dengan membawa tas yang kurang lebih sebesar tas yang aku bawa. "Berangkat dulu, Bu," kata Pak Sabar sambil mengulurkan tangannya. Kemudian bersalaman sama putrinya dan Ibu Ros. Aku pun mengikuti apa yang dilakukan Pak Sabar. Begitu keluar, ternyata Pak Karsono sudah berada di dekat kapal. Rupanya dia lari balapan dengan waktu. Tapi wajar, badan cungkring, kaki panjang, otomatis langkahnya juga panjang. Kami pun naik kapal secara bergiliran. Pak Sabar di depan, kemudian Pak Karsono, aku, dan di bagian kemudi ada Pak Bacu. Tidak ada yang berbicara, hanya suara mesin yang terdengar. Sepertinya semua larut dalam pikirannya masing-masing. Air sungai bergerak ke arah dalam, pertanda air pasang. Rasa air sungai agak asam, tandanya banyak ikan yang agak besar yang muncul di permukaan air. Perjalanan sudah hampir 1 jam. Sepanjang pinggiran sungai tadi dipadati tanaman nipah, tanaman bangsa palem-paleman. Kini berangsur berkurang dan kami memasuki daerah hutan. Banyak pohon-pohon besar dengan bunga yang indah berwarna ungu, teduh, sejuk. Ada banyak pula anggrek menempel di pohon. Bunganya bermacam-macam. Ada yang berwarna hitam dan tengahnya bintik-bintik merah tua. Ada yang warnanya ungu semberat putih, ada pula yang warnanya kuning kecil-kecil. Ada yang warnanya putih bersih dan tengahnya berwarna kuning, berukuran besar. Banyak sekali jenisnya. Bunganya menjuntai ke atas sungai, indah dan lebat, seperti surga mini yang berisi bunga. Banyaknya jenis bunga dengan rumput yang besar, pertanda tanaman anggrek di sepanjang sungai itu tidak ada yang menjamah, mungkin karena sulit mengambilnya. Tiba-tiba mesin mati. Wajah kami semua menegang. Tampak raut pasrah dan berharap dari wajah Pak Sabar dan Pak Karsono saat secara spontan menoleh ke belakang. Kemudian cepat-cepat berbalik. Ku baca doa semampuku. Kami bertiga tidak ada yang saling bergerak, bahkan mungkin bernafas saja harus diatur. Air sungai secara perlahan mendorong kapal bergerak maju. Mungkin ini yang disebut pusaran. Sungainya lebih luas dan terdapat cabang sungai kecil. Kalau di darat itu simpang 4 lampu merah. Arus sungai dari anak sungai itu menuju satu titik hingga berbentuk pusaran air. Pusaran itu tidak terlalu kuat, tapi bukan berarti itu menunjukkan bahwa keadaan aman. Warna air sungai itu biru.
Ada riak-riak kecil di tepi sungai pertanda sungai ini sangat dalam. Bola mataku berputar mengamati sungai sebatas pandangan mata. Suara kecipak-kecipuk ikan dengan bebasnya, tanpa takut ada yang memangsanya. Naluri memancingku bergejolak gregetan. Tapi sudah bisa ditebak, tidak ada pemancing yang berani untuk menguji kemampuan di sini. Dengan keadaan sungai yang hanya sebagai jalur transportasi, aku tidak tahu kapal akan bergerak kemana. Akan berputar-putar di tengah arus, atau tersedot ke dalam, atau akan menuju anak sungai yang lain. Jangan-jangan, terlalu banyak kemungkinan berseliweran. Pikiran-pikiran itu berkecambuk, yang membuat jantungku berdegup kencang, kepalaku nyut-nyutan, perutku mual. Rasa pingin kentut, tapi ingat pesan Pak Bacu, akhirnya aku tahan. Aku berharap kalaupun anginnya keluar, tidak menimbulkan suara. Tiba-tiba kapal berhenti, seperti ada yang bergerak di bawah. Kapal bergerak mengikuti alunan air. Jantungku semakin kencang. Tampak badan Pak Sabar dan Pak Karsono menegang, tetapi tetap menjaga keseimbangan dengan kapal. Ekor mataku menangkap warna hitam pekat tebal muncul dari dalam air seperti sisik, kemudian tenggelam. Darahku berdesir ngeri. Krokodil, sepertinya darahku terhenti. Ya Allah, bantu kami. Batinku di sela-sela salawat yang aku baca. Tak lama air bergolak, seolah ekor buaya itu mendorong kapal searah perjalanan yang akan kami lalui. Mungkin gerakan binatang air itu seperti mengibaskan air. Kami pun sedikit lega, seperti baru lepas dari jeratan tali di leher rasanya. Kulihat Pak Karsono mengurut dada lalu melemaskan kakinya. Kapal sudah lepas dari air pusaran. Pak Pacu menghidupkan mesin kapal. Entah berapa lama dan seperti apa perjalanan berikutnya. Aku menyesal karena tidak membawa air minum untuk menurunkan kegugupanku. Aku menoleh ke belakang dan kulihat Pak Bacu tersenyum. Sepertinya apa yang kami rasakan sama. Pak Bacu memberi isyarat dengan tangannya bahwa sudah tidak perlu khawatir lagi. Lebih dari setengah perjalanan untuk sampai ke pusaran, kapal memasuki wilayah perkampungan. Air di sini tampak jernih, seperti kaca, hingga pergerakan ikan kecil di bawahnya bisa terlihat. Batu-batu kecil berwarna hitam terdampar bercampur dengan sampah dedaunan dan ranting pohon yang jatuh di sungai. Tak lama kapal pun berhenti di jembatan kecil yang biasa dipakai orang untuk turun dan naik ke kapal. Setelah Pak Sabar naik, Pak Karsono seperti tak sabar untuk segera naik ke darat. Begitu kakinya menyentuh daratan, lalu lompat-lompat sambil teriak-teriak kegirangan. Oh wow wow wow, teriaknya sambil menggoyang-goyangkan badannya. Orang-orang kampung yang tadinya tidak peduli jadi penasaran dan memperhatikan kami semua. Kami hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng kepala. Setelah mengucapkan terima kasih pada Pak Bacu, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah dinas pertanian yang ada di desa ini. Di sepanjang jalan, Pak Karsono gak bisa berhenti meluapkan semua perasaannya yang terpendam selama perjalanan menggunakan kapal. Tadi itu bukan buaya lagi, tapi banyak krokodil. Panjangnya saja separuh sungai. Gimana perutnya? Kita sekapal-kapalnya bisa masuk, Pak, kata Pak Karsono sambil mengurut dada melihat Pak Sabar yang mendengarkan sambil berjalan. Pak Dadang lihat gak? Tanya Pak Karsono. Dan aku hanya menggelengkan kepala berbohong. Pikiranku tadi kalau dia minta makan, saya tawarkan ngambil Pak Dadang saja. Hahaha, celorohnya usil sambil tertawa lepas. Kalau Pak Sabar kan sudah tua, nanti saya yang repot malah ngurusi istri dan anaknya. Kalau saya kan kurus, cuma tulang saja. Kalau Pak Bacu, beliau pegang besi, membahayakan. Lagian kalau ada apa-apa, siapa yang menyupir? Satu-satunya yang bagus cuma Pak Dadang. Daging di badannya lumayan, ibadah sudah cukup, belum punya tanggungan. Pas kan Pak Sabar ya? Imbuhnya lagi sambil memainkan kedua alisnya. Saat itu ada potongan karet hitam bekas ban. Ku ambil dan ku lempar ke tangan Pak Karsono.
Ular! Teriakku. Pak Karsono yang merasa ada sesuatu yang menyentuh tangannya dan mendengar teriakanku, dia langsung lari ngiprit. Setelah agak jauh, dia baru membalikkan badannya. Begitu melihat kami berdua tertawa, Pak Karsono berkacak pinggang sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian diacungkan tangannya seperti mengancamku. Lalu dia membalikkan badan melanjutkan perjalanan. Tak lama kami singgah di rumah dinas itu. Lalu kami melanjutkan perjalanan menggunakan mobil jeep menuju kota. Karena semalam bergadang, ditambah tadi tegang selama perjalanan di kapal, badanku terasa lelah dan ngantuk. Sepanjang jalan aku hanya tidur hingga sampai di mes pegawai. Aku tidak menikmati perjalanan. Aku tidak tahu siapa aja yang menyupir dan apakah tadi sempat istirahat. Pak Rahmat, petugas yang menjaga mes pegawai, menyambut kami dengan ramah dan tidak lama datang menemui kami sambil menyerahkan kunci kamar. Terserah Pak, mau pakai kamar masing-masing apa mau gabung? Silahkan. Kebetulan tidak ada yang datang juga, kata Pak Rahmat menjelaskan. Oh iya Pak Dadang, ada surat dari Bandung, kata Pak Rahmat. Serasa lelah dan sisa kantukku hilang mendengar surat dari Bandung. Oh iya Pak, kapan datangnya? Tanyaku. Kalau tidak salah sudah seminggu Pak, jelas Pak Rahmat lagi sambil mengingat-ingat. Mandi saja dulu biar seger, terus minum teh anget biar nanti enak kalau baca suratnya. Ledek Pak Rahmat lalu masuk ke dalam rumah dinasnya. Iya Pak, jawabku singkat lalu masuk kamar yang tadi ditunjukkan oleh Pak Karsono menggunakan isyarat karena tidak ingin mengganggu perbicaraanku dengan Pak Rahmat. Kuletakkan tasku lalu menyalakan lampu. Mataku melalap habis seisi bangunan kayu itu. Entah berapa watt lampu di kamar ini, karena lampunya tampak redup. Dalam kamar tersebut terdapat satu ranjang lengkap dengan kasur dan bantal guling beserta selimut putih bersih. Lemari kayu 2 pintu yang ditempel cermin di depannya. Semua tertata rapi. Mungkin karena setiap pegawai dari luar selalu tidur di sini sehingga harus selalu siap. Mataku tertuju pada ventilasi pintu yang bagian tengahnya terdapat seperti daun pandan air yang diikatkan pada sela ventilasinya. Ditambah tangkai bunga pinang, semuanya sudah mengering. Begitu pula di ventilasi jendela. Hatiku tergelitik untuk mengambilnya. Tok-tok, suara ketukan itu mengagetkanku. Segera ku buka pintu. Ku longokkan kepalaku, tapi tidak ada siapa-siapa. Dari kejauhan terdengar suara azan berkumandang. Astagfirullah, astagfirullah, batinku sambil mengurut dada. Aku bergegas mandi. Segar rasanya begitu air menyentuh tubuhku. Setelah badan terasa pekat oleh debu jalanan. Sambil mandi aku membayangkan surat dari Umi, betapa rindunya aku. Sambil berzikir setelah sholat maghrib, ku kuping suara di luar. Hanya terdengar suara sepeda motor dan mobil yang lalu lalang. Tidak terdengar suara apapun juga dari sebelah kamarku yang ditempati Pak Arsono. Tidak lama terdengar suara seseorang berjalan di lantai papan dan berhenti tepat di depan pintu kamarku. Pak Dadang, suara Pak Rahmat memanggil, dan aku pun bergegas bangkit dari atas sajadah. Ku buka pintu pelan-pelan. Mataku langsung menuju kaki. Lega begitu melihat kakinya menyentuh lantai. Ini suratnya Pak, kata Pak Rahmat menyorongkan selembar amplop putih yang di pinggirnya bergaris miring merah tanda amplop dari pos. Makasih Pak, ku sambut amplop itu dengan hati gembira. Kok sebelah sunyi? Apa pada tidur ya? Tanya Pak Rahmat sambil menunjuk kamar Pak Karsono dan Pak Sabar. Iya, kelelahan mungkin Pak, jawabku sekenanya. Tidak lama pintu kamar Pak Sabar terdengar dibuka, dan setelah menutup pintu beliau berjalan ke arah kami. Begitu melewati kamar Pak Karsono, diketuknya pintu kamar itu beberapa kali sambil memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada sahutan. Pingsan mungkin,
habis nyupir seharian, kata Pak Karsono sambil tertawa. Ayo makan dulu seadanya di rumah, tapi kalau mau lebih ada yang keluar, ajak Pak Rahmat sambil menunggu Pak Sabar berhenti berjalan. Saya mau keluar Pak, sekalian ada yang mau dicari, kata Pak Sabar seperti beralasan karena tidak ingin merepotkan. Saya ikut Pak, kataku menimpali. Oh iya silahkan, kata Pak Rahmat memaklumi. Melihat Pak Sabar sudah siap, aku pun minta izin untuk masuk dan bersiap-siap. Pak Sabar dan Pak Rahmat pun turun dari teras mes. Kami makan di warung yang sangat ramai, sesuai dengan namanya, warung makan kumpul. Dan rasa makanan yang disediakan di warung itu semuanya sangat enak. Setelah selesai makan, aku membelikan seporsi makanan untuk Pak Karsono dan beberapa botol minuman serta biskuit untuk kami. Pak Sabar ternyata membeli sepatu kerja. Rupanya beliau tidak membawa dari rumah untuk ke kantor besok. Aku hanya melihat-lihat sepatu yang dipajang di situ. Begitu selesai kami pun pulang. Sesampainya di mes, Pak Sabar mendatangi Pak Rahmat yang duduk di teras rumah dinasnya sendirian sambil menghisap rokoknya. Tampak secangkir kopi di atas meja kayu di sampingnya. Aku pamit untuk langsung masuk kamar. Setelah mengetuk pintu Pak Karsono dan memanggilnya tidak ada sahutan, aku hanya menggantung plastik makanan di gagang pintu kamarnya, berharap semoga tidak jatuh. Sebenarnya dari tadi aku penasaran dengan isi surat dari Umi, tapi ku tahan. Ku rebahkan badanku di atas kasur dan ku robek pelan tepi amplop putih. Hatiku tak karuan rasanya. Assalamualaikum, gimana kabarnya Jang? Sehat? Alhamdulillah, Umi di sini sehat, yang di pondok juga pada baik. Alhamdulillah, anak-anak santri nambah banyak setiap minggu. Mereka juga rutin kirim doa buat Dadang. Umi dengar katanya di dekat kerjaan Ujang wanitanya cantik-cantik ya. Cuma Umi minta kalau mau nyari calon jangan orang sana ya, nanti Ujang susah pulang ke sininya. Itu anaknya Wak Haji sudah lulus sekolah, orangnya cantik, rajin ibadah, bahkan ngajinya juga bagus. Kalau Dadang mau, nanti sama Umi disambarin ke Wak Haji ya. Jangan lupa kalau punya rezeki itu jangan lupa disimpan buat sedekah supaya berkah. Juga Ujangnya dikasih kesehatan sama Gusti Allah. Jangan ngirim uang terus ke kampung. Buat Umi sama adik-adik Ujang di sini. Alhamdulillah ada aja rezekinya. Pesan dari Wak Ridwan, tutup mata, jaga pandangan, kuatin lagi sholawatnya. Sudah dulu ya Jang. Jangan lupa jaga sholatnya. Wassalamualaikum. Tak terasa air mataku mengalir. Kulihat di dalam amplop itu terdapat foto 3R. Ku perhatikan wajah gadis itu mirip Desi Ratnasari. Bedanya hanya matanya sipit dan punya tai lalat di hidung. Ku balik foto itu tertera sebuah nama, Ais Komariah, cantik, gumamku. Entahlah, sulit menggambarkan rasa hatiku saat ini. Yang pasti rasa rindu itu sangat luar biasa. Ku peluk surat itu hingga tertidur. Hari itu semua urusanku sudah beres, sedangkan Pak Sabar dan Pak Karsono masih belum selesai. Aku berniat untuk pulang duluan lewat laut. Aku berharap semoga ada kapal ke pulau yang biasa transit untuk menurunkan barang atau mengambil udang di kampungku sehingga aku bisa ikut. Karena kapal penumpang yang biasa sandar di kampungku itu seminggu hanya 2 kali dan hari ini bukan jadwalnya untuk sandar di kampungku. Dari kantor sebelum kembali ke mes, aku singgah di pelabuhan, memastikan kalau ada kapal ke pulau. Baru sampai di pelabuhan, aku langsung disambut para calo kapal speed. Tapi semua aku tolak, harga tiket kapal speed sangat mahal bagi kantongku. Aing, gumamku, seperti tidak yakin dengan yang kulihat. Takut hanya mirip, mataku tidak lepas memperhatikannya. Dan sepertinya dia merasa ada yang memperhatikan lalu menoleh ke arahku. Tampak mukanya juga terkejut dan salah tingkah. Dan kami pun saling menghampiri. Ying, panggilku heran. Bapak mau pulang ya? Maaf Bapak, saya belum bisa menjalankan apa yang Bapak amanahkan di tulisan itu. Karena mendadak saya harus ke kota, kata Aing seperti terburu-buru.
Aku semakin heran karena dia tidak membawa apapun. Tidak apa-apa, jawabku tersenyum sambil mengelus pundaknya. Meskipun banyak tanya di otakku. Kalau bapak mau pulang sekarang, sebentar lagi kapalnya Daeng Aras mau ke pulau pak. Mari saya antar, kata Aying. Wajahnya kebingungan, sepertinya dia tidak nyaman dengan pertemuan ini. Atau dia takut jika aku mengetahui tujuannya. Aku seperti tidak mengenali Aying, entahlah. Setelah dipertemukan dengan Daeng Aras, aku permisi untuk mengambil barang-barangku di mes. Sebelumnya aku serahkan sejumlah uang untuk sangu Aying. Tapi dia menolak dengan tatapan tidak suka. Aku terkejut melihat tatapan itu. Buru-buru ku tarik lagi tanganku. Dan ku tawarkan kalau mau menginap bisa di mes saja. Asalkan bilang aku yang membawa pasti diizinkan oleh Pak Rahmat. Tapi dia menolak dengan tegas. Hari itu aku melihat Aying yang berbeda. Semalaman aku berada di kapal, terombang-ambing oleh ombak laut. Beruntung aku tidak mabuk kali itu. Dan menjelang maghrib aku baru sampai. Setelah menurunkan aku dan beberapa pedagang di kampungku, kapal itu pun bertolak lagi ke pulau. Seperti tahu aku bakal sampai rumah saat malam, di atas meja rotan sudah disiapkan korek dan lampu kapal oleh Aying, agar saat masuk rumah tidak kegelapan. Otakku teringat tatapan mata Aying yang mengerikan itu, tapi buru-buru ku tepis dengan mengingat kebaikan yang sudah diperbuatnya selama ini. Otakku tetap mengingat perilaku Aying selama ini. Sebenarnya dia lebih suka bekerja daripada berkumpul dengan orang banyak. Dan saat berkumpul dia juga termasuk orang yang tidak banyak bicara. Sikap usilnya itu sering bikin orang kaget. Banyak yang merasa heran kalau Aying bisa sangat usil. Dan usilnya biasanya malah menyelamatkan. Pernah suatu ketika pas musim lobster laut, seorang nelayan hendak ke laut untuk menangkap lobster. Aying mendatangi nelayan itu yang sedang sibuk mempersiapkan alat penangkap. Sambil mengobrol, Aying mencabut saluran pembuangan air dari dalam, hingga dengan cepat air itu masuk ke dalam kapal. Setelah itu Aying pergi tanpa pamit dan saluran itu dibuang di pasir dekat kapal itu. Sang pemilik kapal melihat, tapi belum menyadari kalau air sudah masuk ke dalam kapal. Setelah membereskan peralatan penangkapan lobster, nelayan itu keheranan karena kapalnya semakin rendah dan dekat dengan batas ketinggian air. Begitu melihat ke bawah, sudah hampir penuh dengan air, dan dilihatnya selang yang dibuang Aying. Cepat-cepat diperiksanya saluran pembuangan. Seketika nelayan itu mengucapkan sumpah serapahnya. Bisa dipastikan, lelahnya dia menguras dan harus memperbaiki saluran itu. Butuh waktu sangat lama untuk memperbaiki saluran pembuangan itu karena ada bagian yang harus ditambal. Begitu selesai memperbaiki, terdengar kabar ada badai beliung di laut, di tempat yang akan dia datangi tersebut. Banyak keusilan Aying yang akhirnya orang menyesal telah menyumpah serapahi dia. Hampir 2 hari 1 malam berada di laut. Badan rasanya seperti ditinju orang 10. Selesai mandi dan sholat, aku masak. Sebenarnya aku ngantuk, tetapi karena isi perutku lebih dulu protes, akhirnya aku masak mie rebus dengan telur ditambah kangkung beberapa batang yang kupetik di samping rumah. Kurang bertenaga rasanya jika makan tidak pakai sayur. Di kampungku jarang ada yang bertanam sayur atau menjual sayuran karena orang lebih suka makan ikan. Akhirnya aku menanam sendiri dengan menggunakan pot bekas barang yang tidak dipakai lagi atau menggunakan plastik deterjen. Tanah yang kutempati berpasir, sangat sulit untuk menanam sayuran. Saat panas dia kering, saat hujan dia basah. Setiap pulang dari tambak atau setelah melakukan penyuluhan, aku selalu pulang membawa tanah yang bagus. Melihat kebiasaanku seperti itu, Aying juga sering melakukan hal yang sama. Dia membawakan oleh-oleh yang berharga untukku, yaitu tanah yang bagus. Malam itu aku tak dapat lagi menahan kantuk. Mataku hanya mampu sampai mengucapkan salam usai sholat isya. Dar! Suara buah pinus jatuh di atas rumahku hingga membuatku terkejut. Kulihat di sela-sela dinding papan tampak cahaya matahari menembus celah dinding.
Aku langsung bangkit untuk melaksanakan kewajibanku, walaupun badanku rasanya masih kaku. Selesai bersih-bersih, aku melihat sehelai kertas jatuh di bawah meja makan. Sekilas menebak seperti tulisan Aying, dan benar saja. Aying memberikan catatan balasan dari tugas yang kutinggalkan sebelum aku ke kota. Walau hanya selisih setengah hari, tapi hampir semua ditangani dengan baik. Aku berangkat sehari sebelum ketemu dia di kota, umamku. Aku termangu, banyak pertanyaan berkecambuk di kepala. Kapan dia menyelesaikan semua ini? Kapan dia berangkatnya? Naik apa? Lewat mana? Mengapa sikapnya kemarin seperti itu? Mengapa akhir-akhir ini baru sadar ada yang aneh dengan Aying? Apa karena baru kali ini aku memperhatikannya ya? Sambil menekan-nekan tulang pelipisku yang tiba-tiba nyut-nyutan, perutku mulai berdendang. Sepertinya pertanyaan itu sangat menguras energiku. Aku pun buru-buru ke dapur untuk menggoreng telur, sekedar membujuk lapar. Hampir 3 minggu ini Aying tidak ada kabarnya, dan aku juga tidak punya kesempatan untuk bertanya dengan keluarganya. Selama ini keluarganya Aying sangat tertutup, sehingga jarang orang yang datang berkunjung ke rumahnya. Hanya Aying yang berbeda, walaupun tertutup, tapi dia masih mau bermasyarakat seperti yang lain. Malam itu aku teringat dengan surat dari Umi. Ku pandangi gambar gadis manis yang mau Umi kenalkan ke aku. Aku hanya tersenyum. Umi, ada-ada aja, gumamku sambil geleng-geleng kepala. Aku termasuk anak yang paling dekat dengan Umi, dan aku tahu kapan Umi sedih, susah, dan senang. Setelah kepergian Abah, keinginanku hanya satu, yaitu tidak akan membiarkan Umi sedih lagi. Ku baca kembali surat itu, kata demi kata ku resapi dalam-dalam. Aku merasa seolah-olah aku tidur di pangkuan ibu, sambil tangan keriput itu mengelus-ngelus kepalaku. Mengalir air mataku tanpa mampu kutahan. Dan saat membaca pesan Uwa, jantungku berdebu kencang. Ku luruskan badanku, mataku mencari-cari sesuatu yang entah apa. Ingatanku kembali pada mimpiku beberapa waktu yang lalu. Aku bergidik mengingat mimpi yang menyeramkan itu, seperti nyata. Tapi aneh, mengapa pesannya sama dengan yang kakek itu sampaikan? Ada makna apa? Pikiranku mengembara kemana-mana hingga aku merasa takut untuk tidur. Takut jika bermimpi seseram itu lagi. Tapi karena kelelahan, aku pun tertidur. Seperti biasa aku selalu bangun subuh, kecuali jika kurang enak badan. Setelah selesai beres-beres, ku buka semua jendela, sehingga angin pagi masuk dalam rumah. Hari itu pantai tampak jauh, air laut surut, dan kesempatan seperti itu selalu ku gunakan untuk jogging. Matahari beranjak naik. Dari kejauhan, tampak ibu-ibu sedang berjemur ikan di atas para-para bambu. Aku putuskan untuk kembali ke rumah, dan begitu sampai di pelataran rumah, kulihat seorang gadis berdiri di atas teras rumah. Wanita itu hanya memakai sarung dengan handuk kecil dijadikan penutup kepala. Rambutnya lebat panjang, agak berombak terurai ke depan. Langkahku semakin mendekatinya. Ada rasa penasaran, karena selama ini jarang ada wanita yang datang berkunjung, apalagi seorang gadis. Sepertinya gadis itu sengaja menungguku. Aku pun bergegas naik ke atas beranda rumahku. Mata kami saling menatap, dan gadis itu tak lama menundukkan kepala, entah malu atau lengah. Aku sendiri tidak mengerti dengan apa yang aku perbuat. Rasanya sangat aneh, dan sepertinya aku kehilangan diriku sendiri. Oh iya, maaf, mencari siapa ya? Tanyaku memecah kekakuan itu. Saya cuma mau menyampaikan surat dari Kak Aying, dan ini makanan titipan dari Mama, katanya pelan. Suara itu begitu lembut di telingaku, dan perlahan tanganku menyambut surat dan titipan dari ibunya Aying. Permisi, kata gadis itu sambil berjalan menuruni anak tangga rumahku. Aku hanya terpaku melihat gadis itu. Di otakku penasaran dengan isi surat Aying, dan sedikit kaget dengan kedatangan gadis yang tidak pernah kulihat sebelumnya, tapi seolah sudah mengenaliku. Tanpa sempat berkenalan dulu, sungguh aku merasa sangat bodoh dan memalukan di depan gadis itu.
Iya, jawabku sia-sia. Gadis itu sudah jauh dan tidak mungkin mendengar lagi. Mirip artis juga gadis itu. Oh iya, mirip artis tahun 80-an kayaknya. Gumamku. Aku segera duduk di atas kursi rotan kesayanganku. Ku letakkan plastik hitam yang berisi makanan itu dan ku buka dengan buru-buru surat Aying, tapi tetap hati-hati. Ku bentuk posisi dudukku agar lebih nyaman untuk membaca surat dari Aying. Assalamualaikum. Maaf Pak jika saya tidak amanah dalam menjalankan pekerjaan saya selama ini. Dan saya pergi kali ini tidak ada bilang sama Bapak. Karena ini juga mendadak. Insya Allah jika urusan saya selesai, saya akan segera kembali Pak. Oh iya, selama saya tidak ada, biar Sukma yang membantu Bapak. Dan saya mohon jagakan dia ya Pak untuk saya. Dia sedikit nakal. Wassalam, Aying. Aku pandangi surat itu. Aku bergidik tiba-tiba. Ada aroma aneh yang terendus oleh hidungku, yang entah sumbernya dari mana. Ku dekatkan pelan-pelan surat itu ke depan lubang hidungku dan aku menangkap aroma yang aneh. Baunya tidak enak. Ku ambil amplop yang kuletakkan di pangkuanku dan aroma itu semakin kuat. Ku gosok-gosok hidungku dan aroma itu semakin lengket rasanya. Sambil menutup hidung, ku amati amplop surat dari Aying dan mataku tertuju pada noda hitam di sudut amplop itu. Ku cium dan aromanya sangat menyengat, seperti bau amis campur air comberan. Segera ku letakkan surat itu di atas meja. Lalu aku pergi untuk mencuci tangan dan mukaku. Tapi rupanya di otakku masih melekat aroma yang sangat menyengat tadi, sehingga aku mencuci muka dan tangan pun hanya sedikit membantu. Ku putuskan untuk membakar surat itu di perapian dapur, dan betapa terkejutnya aku. Saat api menyentuh noda hitam pada amplop itu, terdengar suara seperti garam yang dibakar, meletup-letup dan mengeluarkan asap agak kehitaman. Astagfirullah, ucapku agak teriak sambil melindungi mukaku dengan lengan kiri. Ku palingkan muka dan menyipitkan mata. Aku pun seketika melangkah mundur dan menghindari letupan itu, meski hanya sesaat. Dan akhirnya seluruh ruangan rumahku berbau anyir, campur bau seperti bau kotoran sapi yang mau membusuk. Buru-buru ku buka semua pintu dan jendela. Akhirnya aku duduk di bawah pohon pinus di samping rumahku sambil berharap bau itu akan lenyap dari dalam rumahku. Aku termenung mengingat kata-kata Aying. Mengapa dia menitipkan Sukma ke aku? Apa maksudnya untuk saya? Dan kenapa dia bilang Sukma itu nakal, sedangkan dilihat anaknya tampak kalem? Sukma itu siapamu, Ying? Dan ada apa sebenarnya denganmu? Gerutuku sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Aku teringat lagi dengan surat itu. Aku tak habis pikir, kenapa surat itu bisa meletup-letup gitu? Apa mungkin suratnya terkena garam? Tapi tidak ada yang mencurigakan selain bintik hitam yang lengket pada sampul surat itu. Tidak lama berselang, gadis itu datang lagi. Aku buru-buru bangkit dan menuju rumah. Aku khawatir aroma yang tidak sedap itu tercium olehnya. Dan sebelum gadis itu sampai di halaman rumahku, aku sudah naik ke tangga rumah dan aroma itu masih ada. Saat aku dalam kebingungan antara menerima gadis itu di rumah atau cuma di halaman, gadis itu sudah menyapa. Pak, ada titipan jengkol dari mama, katanya bapak suka jengkol. Kata gadis itu, tapi belum dimasak, kata Kak Aying bapak suka rendang jengkol. Biar saya masakan, imbuhnya lagi. Aku hanya terkesima melihat wajah Ayu dengan tatapan yang syahdu itu. Di otakku masih terganggu dengan aroma itu. Iya, jawabku pendek sambil menganggukkan kepala. Sepertinya otakku sudah sengkleh. Tidak konek lagi antara otak, mulut, dan otot. Dan melihat aku hanya bengong saja, gadis itu pun langsung naik ke teras rumahku. Lalu masuk. Dan seketika aroma itu hilang tanpa bekas. Aku bergidik membayangkan hal-hal yang selama ini aku lalui. Aku teringat sosok yang aku sangka Aying. Aromanya mirip, tetapi tidak setajam makhluk itu. Aku pun tertunduk di lantai. Otakku melemah dan mataku malas terbuka.
Benar-benar sudah lelah dan mengharap pingsan tapi masih juga sadar. Seperti ada yang menyentuh lenganku, dingin, suara ombak yang biasanya terdengar tidak ada lagi, sunyi. Dan aku tidak melihat apapun, gelap. Kurasakan lenganku masih ada seperti jari-jari yang menempel. Sesaat aku berpikir apa aku tersesat dalam dunia yang berbeda. Ku coba mengumpulkan ingatanku tanpa membuka mata. Jantungku semakin berdegup kencang, mengira-ngira apa yang akan aku hadapi. Sambil mengumpulkan keberanian, pelan-pelan ku buka mata dan jantungku seperti menghujam ulu hati. Terkejut tapi tak mampu melakukan apapun. Sepertinya mulutku terbuka, kaku. Mataku menatap raut muka yang bersih, bibir tipis belah di tengah, mata yang sayu berbinar dengan bulu mata yang lentik. Aku seperti berkaca. Ada bayanganku dalam bola mata itu. Rambut ikal panjang terjuntai di dada sebelah kiriku. Tidak rapi, sebagian melilit ke leher. Sesaat mata kami beradu dan seperti tersadar, wanita itu buru-buru menarik tangannya, lalu bangkit dan menuruni tangga tanpa sepatah kata pun. Sekilas tampak wajah malu dengan senyum yang misterius. Aku masih dengan posisiku yang sedikit bersandar di dinding kayu. Seingatku aku duduk di teras depan anak tangga, tapi sekarang aku bersandar di dinding kayu teras rumahku. Benar-benar sudah tidak ada lagi kerjasama antara otak dan otot pikirku. Sepertinya aku tertidur lama karena kelelahan berpikir. Bahkan sampai wanita itu pergi, aku tak mampu berkata-kata, walau hanya sekedar ucapan terima kasih. Cukup lama aku tertunduk merenung sambil mengumpulkan tenaga sedikit demi sedikit hingga suara panggilan dari lambung tengah alias perut itu berkumandang. Aku langsung duduk di kursi meja makan. Ku pandangi makanan yang ada di atas meja makan. Semua terhidang rapi, seolah agar aku tidak kerepotan jika hendak makan. Buru-buru ku minum air bening untuk menenangkan jantungku. Dan rasanya segar begitu air melewati tenggorokanku yang kering. Ku ambil nasi dengan sayur jengkol kesukaanku. Saat suapan pertama, aku tidak langsung mengunyahnya. Seperti ada rasa yang berbeda dalam bumbu jengkolnya. Enak, pandai memasak juga, gumamku. Seperti kesurupan, aku menghabiskan 2 piring nasi. Rasanya kenyang, cukup untuk bekal beberapa hari tidak makan. Pak Dadang, terdengar suara orang memanggil. Aku tidak lagi minum air karena penuh sekali rasanya perut. Aku langsung keluar dan kulihat seorang lelaki muda seusiaku berdiri di depan tangga teras rumahku. Aku mengernyitkan dahi karena belum pernah melihat pemuda itu. Dan pemuda itu sepertinya paham jika aku bingung. Saya keponakan Pak Badrus, Pak, kata pemuda itu menjelaskan. Kata paman, Bapak diminta untuk melihat udang di tambak barat karena banyak yang mati. Padahal seminggu lagi mau dipanen, katanya lagi menjelaskan. Iya, tunggu sebentar, kataku. Aku masuk ke dalam rumah hanya mengambil topi dan kacamata hitam, lalu menutup pintu. Kami pun berjalan beriringan menuju tambak di sebelah barat. Tambak itu adalah tambak uji coba bibit udang baru, bantuan dari pemerintah. Dan jika berhasil akan diguyurkan lagi bibit yang sama dalam jumlah yang besar. Untuk menuju ke tambak itu melewati rumah Aying. Tampak Sukma si wanita misterius bagiku sedang duduk di teras rumahnya. Sepertinya wanita itu tidak sadar jika kami akan melewati rumahnya. Pemuda yang bersamaku sepertinya juga memperhatikan wanita itu. Sekilas ekor mataku menangkap pandangan matanya tajam melihat Sukma. Dan air mukanya mendadak berubah seketika Sukma menyadari ada yang memperhatikannya. Wajah yang terlihat keras dan bertanya-tanya karena keningnya tampak mengerut dalam. Baru saja aku hendak bilang permisi, Sukma buru-buru masuk ke dalam rumah seperti muka ketakutan. Apakah mereka saling mengenal? Entahlah. Pemuda itu terus berjalan sambil menundukkan kepala. Tidak seperti sebelum melihat Sukma. Hari itu adalah hari yang melelahkan.
karena kami harus menguras tambak dan memindahkan udang. Dengan resiko tinggi terpaksa harus kulakukan. Sepulang dari tambak, aku melihat lantai teras rumahku lembab seperti baru saja dipel. Otakku langsung saja ingat Sukma, dan benar saja, isi rumahku rapi. Saat hendak minum, tercium aroma makanan yang menggoda perutku di meja makan yang tertutup tudung berwarna biru. Ku buka tudung makanan itu dan aku mencicipi makanan yang aromanya menggoda itu. Akhirnya aku ambil nasi lalu makan. Selesai bersih-bersih badan dan sholat, aku pun merebahkan diri dan karena kelelahan aku pun tertidur. "Abah!" teriakku. Aku bangun dan keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari dahiku. Aku terengah-engah seperti habis lari maraton. "Ah, cuma mimpi," ucapku gugup. Jantungku masih belum normal. Aku mencoba mengingat mimpi yang sangat aneh dan mengerikan. Kulihat jam menunjukkan pukul 2 lewat. Bergegas aku ke pewuduan. Aku berniat sholat isya dan sholat tahajud. Berusaha menenangkan diri. 2 bulan lebih sudah Sukma membantuku, meski tidak sama saat ada Aying. Tetapi aku cukup bersyukur, setidaknya saat aku sibuk membantu para petani udang tambak melakukan perawatan, di rumah ada yang siap menyediakan makanan dan membersihkan rumah serta merawat tanaman sayuranku. Entah karena Sukma memang pendiam atau terlalu cuek, atau aku yang kurang agresif, kami jarang berkomunikasi. Terkadang aku bingung apa yang harus ku bicarakan saat kami berkumpul di dalam rumah. Apa yang aku tanyakan hanya dijawabnya singkat. Jika aku perlu sesuatu, dia hanya mengambilkan lalu pergi, seperti selalu tahu apa yang aku pikirkan. Terkadang dia mencuri-curi pandang dengan tatapan aneh. Bayangan itu tertangkap mataku lewat kaca figura yang terpajang di dinding. Tidak seperti biasanya pagi itu dia bertanya, aku mau menitip apa? Karena dia mau pergi ke pasar. Aku termenung sesaat. Lalu aku pergi ke kamar untuk mengambil uang. "Ini uang untuk beli bumbu dapur sama titip belikan ayam, sisanya adik bawa aja," kataku sambil menyorongkan sejumlah uang. Tampak muka terkejut dan bingung di wajahnya. Aku pun jadi ikut bingung, takut menyinggung. Kalau dengan Aying, aku lebih enak karena Aying kalau perlu uang, dia akan bilang terus terang. Pernah suatu hari sehabis mengambil gaji, Aying ku beri uang dia tidak mau. Katanya masih punya uang. Padahal keperluan di rumahku lebih banyak, Aying yang membelinya. Pasar tempatku memang jauh, perlu setengah hari perjalanan pulang pergi. Aku sedikit khawatir karena ingat pesan Aying agar aku menjaga Sukma. Terlebih lagi setauku Sukma orang baru di sini. Tetapi untuk menemaninya ke pasar tidak memungkinkan karena banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Brak! Terdengar suara benda dijatuhkan dan aku segera bangkit dari tempat dudukku dan melihat ke arah suara tadi. Kulihat Sukma dengan muka kesal duduk di teras rumahku. Seperti sadar aku memperhatikannya, Sukma pun menoleh ke arahku dan menyunggingkan senyumnya. Manis tapi tetap misterius. Lalu bangkit masuk ke dalam rumah melewatiku tanpa permisi. Di luar di bawah pohon pinus ada 2 orang pemuda yang sedang duduk di kursi kayu tempat biasanya aku dan Aying juga beberapa warga biasa ngobrol sambil menikmati pemandangan laut lepas. Sepertinya mereka bukan orang kampung sini. Melihat aku memperhatikannya, mereka pun mendekatiku. Dan aku pun menyambut kedatangan mereka. "Maaf kak, tadi mengantar adiknya kakak pulang dari pasar, sekalian ingin silaturahmi," kata pemuda dengan mata sipit itu yang mengira aku kakaknya Sukma. "Oh iya, kenalkan saya Burhan dan ini Abdul kak, kami dari desa di balik gunung itu," lanjut pemuda bernama Burhan menunjuk gunung yang dimaksudnya. "Iya, terima kasih," balasku basa-basi. "Bolehkah lain waktu kami main lagi kemari kak?" pinta pemuda bernama Abdul. "Silahkan," jawabku singkat tanpa banyak bertanya. Setelah percakapan itu, mereka permisi untuk pulang. Dan aku pun langsung kembali ke dalam untuk meneruskan pekerjaanku yang tertunda.
Di dapur terdengar suara ribut Sukma melakukan pekerjaan dapur. Biasanya jika sudah selesai, dia baru pulang ke rumah. Terkadang dia membawa pulang makanan yang dimasaknya di rumahku, meski tak kusuruh. Mungkin dia sudah bertanya pada Aying kebiasaan dia. Karena sibuk, aku tidak sadar jika Sukma sudah tidak lagi ada di rumahku. Perutku sudah membunyikan sirine, pertanda waktunya makan. Aku pun bergegas untuk makan. Aroma makanan itu menambah rasa laparku. Saat aku memakan daging ayam, aku menghentikan mengunyah. Lidahku tidak merasakan bahwa itu daging ayam seperti yang biasa aku makan. Rasanya aneh, seperti daging yang sudah habis dikunyah orang. Dihisap sari rasanya, kemudian dimasak. Bahkan bumbunya saja tidak meresap dalam dagingnya, sepah. Dan saat kukunyah, seratnya terasa alot. Akhirnya aku hanya makan sayur dan kuahnya saja. Karena lapar dan ingin pekerjaan yang harus segera selesai, aku tidak memikirkan keanehan itu. Semenjak Sukma ke pasar waktu itu, aku sering melihat pemuda-pemuda yang asing datang dan pergi ke lingkungan rumahku. Kadang mereka berkumpul di bawah pohon pinus depan rumahku, terlebih jika malam minggu. Hingga larut malam, mereka baru pergi. Kadang-kadang saja aku menyapa mereka, tetapi tidak ada yang menjelaskan padaku tujuan mereka berkumpul, selain mereka ingin menikmati suasana baru. Aku sedikit khawatir jika itu karena Sukma, tapi aku selalu menepis pikiran-pikiran itu. Terkadang aku memperhatikan Sukma yang tampak acuh dengan mereka jika kebetulan ke rumahku dan bertemu dengan mereka. Kupikir sedikit wajar, pemuda sedikit menggoda jika ada wanita secantik Sukma lewat. Hari itu malam minggu, seperti beberapa minggu terakhir, selalu banyak pemuda yang datang ke lingkungan rumahku. Sedari pagi, aku tidak melihat Sukma. Perasaanku gelisah, seperti ada yang hilang. Berkali-kali aku buka pintu belakang yang tembus pandang dengan rumah Aying, hanya terlindung pepohonan perdu. Tapi di sana juga tampak sepi. Malam itu aku gelisah. Aku selalu bertanya-tanya ada apa dengan Sukma, hingga tiba-tiba tidak ke rumahku. Tanpa kata-kata, sakitkah atau pergi seperti Aying? Malam itu terasa sangat panjang. Aku tidak sabar menunggu pagi, ingin segera ke rumah Aying. Karena kelelahan berpikir, aku tertidur menjelang subuh, hingga bangun kesiangan. Setelah sholat, aku membuka pintu belakang, dan aku terkejut. Aying, dia pulang. Kapan dia pulang? Tapi kenapa tidak datang ke rumahku? Ada apa dengannya? Gumamku bertanya-tanya. Kecemasanku berubah menjadi rasa penasaran. Kulihat dari jauh, Aying yang berdiri di depan pintu sedang berbicara dengan Sukma yang berdiri sambil memegang pagar teras rumahnya. Sepertinya Sukma hendak pergi dari rumah itu. Aku pun menutup pintu dapur dengan lunglai. Pikiranku menduga kemana-mana. Ku ambil air putih lalu ku minum. Tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Pak, suara lembut itu mengagetkanku. Seperti diberi obat penguat. Begitu mendengar suara yang tidak asing itu, aku segera bangkit dan membuka pintu depan rumahku. Ku pandangi sosok wanita dengan kaki putih bersih, dengan pakaian rok warna hitam dengan motif bunga berukuran besar, baju abu-abu bercorak bunga kecil warna putih. Rambut yang lebat ikal tergerai panjang, dan sebagian dililitkan hingga lehernya yang panjang tak tampak. Mata itu tampak sembab seperti habis menangis, menambah ayu wajah seduhnya. Entah apa yang aku rasakan saat itu, kagum, atau khawatir, atau penasaran. Semua berkecambuk jadi satu. Lumayan lama kami saling berpandangan tanpa mengucapkan kata apapun. Aku dengan muka yang bingung masih menatap wanita itu yang menatapku sedih. Aku lapar, ucapku seiring suara tagihan di perutku. Sukma pun langsung menunduk dan tanpa suara langsung melewatiku. Dek, aku mau makan bareng pagi ini. Kataku agak keras, tanpa menoleh dan berharap Sukma mendengarku. Selama ini kami tidak pernah makan bersama. Selesai membantuku dengan pekerjaan rumah, Sukma langsung pulang. Dan sangat jarang kami berkumpul dalam rumah tanpa ada kesibukan. Sambil menunggu Sukma masak, aku melihat tanaman sayuranku.
Aku baru sadar jika kucing yang biasa bermain di pasir dekat tanaman bungaku lama tidak kelihatan, dan ayam yang biasa merusak tanaman sayurku pun tidak tampak. Aku mencoba mengingat terakhir aku melihat kucing dan ayam yang biasa selalu banyak di rumahku. Rasanya sudah lama. Sebelum aku ke kota, binatang itu masih ada. "Pak, makanannya sudah siap." Suara Sukma membuyarkan lamunanku. Aku pun bergegas membersihkan tangan dan kakiku, lalu duduk di kursi meja makan. Sukma sudah siap, dan dia menungguku mengambil makanan. Aku pun mengambilkan nasi untuknya. Sukma tampak terkejut ketika aku akan menambahkan nasi. Sukma menarik piringnya. Mungkin dia tidak enak makan, atau mungkin makannya tidak banyak, entahlah. "Dek, kalau ada masalah cerita saja. Biasanya Aying juga kalau ada masalah akan cerita denganku. Tidak usah malu," kataku membuka perbicaraan sambil makan. Aku tidak melihatnya, tapi raut wajah sedihnya tampak jelas dari pantulan kaca meja marmer. "Hari ini Sukma akan pergi, tidak lagi di sini," kata Sukma terbata-bata, seperti ada yang menahan di tenggorokannya. Aku berhenti mengunyah makananku. Tenggorokanku tiba-tiba mengering, sulit untuk menelan apapun, termasuk air liur. Ku pandangi Sukma. Dia hanya tertunduk, tangannya memainkan nasi di atas piring, seperti mengulur waktu agar tidak segera selesai makan. Ku sodorkan segelas air putih padanya. Ia pun menyambut, lalu minum dan menunduk lagi. Sempat kulihat air mata itu menggelinding, jatuh di pipinya yang putih. Ku ambil air putih dan ku minum sendiri. Aku melanjutkan makanku, walau rasanya sudah tidak nikmat lagi. Kami hanya terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing sambil makan. Aku selesai duluan, lalu pergi ke ruang tamu. Aku biarkan Sukma sendiri di meja makan. Sambil menunggu Sukma keluar dari dapur, aku menyiapkan ribuan pertanyaan. Kepalaku nyut-nyutan rasanya. Baru saja aku merasakan nyaman dan tenang dengan adanya Sukma, meski banyak hal-hal ganjil yang aku alami. Tapi itu tidak mengganggu psikologisku. Kenapa Aying pulang dia tidak datang ke rumahku? Dan selama ini aku merasa menjalankan amanah suratnya untuk menjaga Sukma. Tapi kenapa tiba-tiba Aying akan menjemputnya? Apa yang sudah salah dariku? Pikirku berkecambuk. Sukma keluar dari dapur. Aku memintanya untuk duduk di dekatku dengan bahasa isyarat. Biasanya aku sangat grogi kalau dekat dengan seorang wanita. Tapi mungkin karena pikiranku lebih besar rasa penasarannya, aku merasa tidak grogi. "Kapan Aying pulang?" tanyaku pura-pura tidak tahu. "Kemarin pagi, tapi siang dia pergi lagi," jawabnya. "Kemarin pulangku." Sambil mengernyitkan dahi, ku pandangi Sukma tanpa berkedip. Dia hanya menunduk sedih. Tanganku gemetar sambil memilih ujung bajuku. Duduknya pun gelisah. Sepertinya ada yang akan dia katakan, tetapi entah. Apa karena tidak berani bercerita, atau tidak mampu lagi bercerita, atau memang dia tidak mau masalah pribadinya dan keluarganya diketahui orang. Tampak jelas ada beban di wajahnya yang biasanya tampak acuh. "Pak," suara yang sudah tidak asing lagi itu terdengar mengagetkan kami. Tidak lama seraut wajah menyembul dari balik pintu depan. Pintu itu pun didorong hingga terbuka lebar. Wajah yang semula biasa saja, tiba-tiba menjadi berubah seperti tidak suka. Ada emosi yang luar biasa setelah melihat Sukma. Air muka yang tadinya coklat menjadi tampak lebih gelap. Tatapannya sangat tajam. Alis matanya beradu dengan mulut terkatup rapat. Tampak rahangnya bergerak menahan amarah. "Aying," gumamku terkejut. Aku hanya ternganga menatap ekspresi wajah yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Kulihat Sukma pun terkejut melihat kakaknya. Air matanya mengalir tanpa isak tangis. Mukanya semakin putih pucat. Tangannya bergetar kian hebat. Dan selesai. Sekian dan itulah kisah misteri dari cerita yang berjudul Kuyang. Terima kasih Mechan ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Mechan ingatkan ya untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.